Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video again. As usually with me Siti Sofianti dalam laporan akuntan. Nah, di forum pertemuan yang ke-12 ini ya, kita sudah memasuki forum yang udah bergulir yang cukup lama lah ya, dimana setiap forumnya dengan forum sebelumnya itu pasti relatable dan pasti step by step buat mengerjakan suatu audit dalam laporan keuangan. Nah, di forum yang pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang kertas kerja audit ya, dimana semua pekerjaan audit itu pasti punya kertas kerja audit yang berisikan dokumentasi pekerjaan, pengujian, terus saldo-saldo yang memang diaudit gitu kan ya. Dengan kertas kerja tersebut merupakan bukti bahwa auditor itu melakukan pengujiannya. If one day gitu ya, si entitas nanya, mana coba bukti pengerjaan auditnya gitu, diminta ya auditor dengan terbuka akan memberikan ini pekerjaan auditnya, ini kertas kerjanya, dan direview oleh siapa, ditandatangani oleh siapa, itu ketahuan. Jadi di forum pertemuan ke-12 ini kita membahas tentang kertas kerja audit dan bagaimana caranya mengumpulkan bukti-bukti audit tersebut di dalam sebuah kertas kerjanya. Oke. Nah, metodenya akan sama. Saya punya beberapa pertanyaan juga dalam forum ini, dan saya akan menjawabnya seperti question and answer, which is I have to answer each questions gitu kan. Terus abis itu move to another questions gitu ya. Oke, let's coming up. Oke, nggak berasa banget itu ya, maksudnya kita udah masuk ke forum pertemuan yang ke-12. Terus saya juga punya pertanyaan. Saya akan bacakan dulu ya forumnya, maksudnya intermezzonya. Jadi kertas kerja audit dibuat oleh akuntan yang berprofesi sebagai auditor. Ya pasti dong, maksudnya auditor akuntan publik, pekerjaan yang mengaudit pasti membuat kertas kerja. Kayak kita aja sih, seorang akuntan pasti punya catatan-catatan gitu kan ya, mengenai transaksi-transaksi kita gitu, dimana seorang accounting juga sama gitu, mencatat transaksi-transaksi based on kronologis gitu. Nah sama, maksudnya auditor pun untuk bisa mendapatkan pengujian dia juga harus punya kertas kerja gitu buat membantunya sih lebih tepatnya. Nah ya kayak gimana ya, kayak kita punya pekerjaan, terus kita diharuskan punya dokumentasi gitu kan ya, sebagai bukti bahwa kita telah melakukan pekerjaan itu. Contohnya misalnya kayak kita mau lapor pajak gitu kan, kita punya rinciannya dulu nih, oh pajak segini, PPh 21 yang akan dibayar segini, rinciannya ini, PPh 23 yang akan dibayar segini, rinciannya ini, kayak gitu. Nah kan itu juga masing-masing ada kertas kerjanya, meskipun sederhana, tapi yang penting ada buktinya gitu. Nah sama auditor pun gitu, maksudnya ketika seorang auditor, especially ya KAP lah ya, mengaudit gitu ya entitas bisnisnya, udah pasti harus punya kertas kerjanya, dimana di situ para auditor ini akan menuangkan ya pengujiannya, terus hasil-hasil dari pengujiannya apa aja, terus bentuk-bentuk dari supporting atau untuk mendapatkan hasil itu tuh bagaimana gitu ya. Seperti kita tahu kan, kita untuk mendapatkan bukti itu atau bukti dianggap cukup itu kan, caranya mendapatkan bukti itu ada confirmation, ada rekalkulasi, ada wawancara, ada membandingkan dan lain sebagainya gitu ya. Nah pasti auditor melakukan cara-cara tersebut gitu untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang cukup. Selanjutnya dimasukkan ke kertas kerjanya, seperti kayak
auditor menentukan materialitas, auditor menguji performance materiality, yaitu materialitas per akun. Bahkan auditor melakukan asersi atau assertion materiality gitu ya, melakukan pengujian untuk melihat materialitas per transaksinya gitu. Nah, di kertas kerja ini dianggap sudah di-documented, berarti dan gitu ya, pekerjaannya sudah selesai, ada buktinya gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada buktinya, berarti ya dokumen not to done gitu kan, maksudnya belum selesai gitu, atau not to recorded gitu, atau tidak dicatat gitu, not to documented gitu. Nah, bahasanya sama, cuma berarti kalau misalnya nggak ada kertas kerjanya, berarti sebuah pekerjaan itu yang nggak ada buktinya gitu, itu tidak cukup butuh untuk mengeluarkan sebuah opini nantinya dari seorang auditor, dimana kan kertas kerja digunakan untuk ya bukti yang sah gitu dari seorang auditor, dimana bukti yang cukup atau bukti yang sah ini adalah bagian tahapan akhir, yaitu tahap pelaporan. Nah, gimana caranya auditor itu bisa memberikan opininya gitu, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, berarti kan harus ada bukti-bukti pendukungnya. Nah, bukti pendukungnya itu yaitu bukti yang cukup atau bukti yang sah gitu. Nah, itulah kertas kerja audit gitu ya, nantinya akan disampaikan atau direview ulang oleh senior auditor, bahkan bisa mungkin oleh partner, nanti direview ulang untuk selanjutnya bisa memberikan opini-opini dari seorang auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, saya punya beberapa pertanyaan yang harus saya jawab gitu kan ya. Pertanyaan yang pertama, kita masuk aja langsung, yaitu ceritakan hal yang Anda ketahui mengenai working trial balance, top schedule, supporting schedule, dan apa hubungannya antara ketiganya. Jadi gini, working trial balance yaitu kertas kerjanya ya, dimana ini maksudnya ini adalah langkah pertama yang akan kita lakukan untuk melakukan pengujian, dimana working trial balance ini isinya ya trial balance ya kan, ada akun-akun, ada akun neraca, ada akun laba rugi di bawahnya gitu, dan semuanya itu ada di working trial balance. Nah, di working trial balance ini itu saatnya kita melakukan pengujian. Nanti di sini ada based on data dari perusahaan. Nanti di sini ada kolom adjustment, terus ada lagi kolom based on auditor perception gitu ya, maksudnya angka yang telah diuji oleh auditor gitu. Baru nanti selanjutnya nilai atau saldonya gitu, dan keterangannya sampingnya. Nah, gimana caranya nih auditor tiba-tiba masukin angka adjustment, misalnya di contohnya misalnya piutang based on data perusahaan segini, terus nanti tiba-tiba ada adjustment, berarti kan ini angka yang berdasarkan auditor. Nah, gimana caranya si auditor ini membuat adjustment tersebut? Gak tiba-tiba muncul tuh adjustment, gak seperti itu. Maksudnya ada ada langkah-langkah yang dibuat oleh auditor untuk sampai bisa menerbitkan adjustment itu atau tidak gitu. Contohnya yaitu kita merambat ke top schedule. Nah, di top schedule ini yaitu rincian per masing-masing akun. Jadi misalnya kita ambil contoh akun piutang, kita masukin ke top schedule. Nanti di top schedule itu ketahuan nih, piutang saldo awal, terus nanti adjustment berarti saldo akhir based on auditor perception. Terus nanti ada pengujiannya, kenapa misalnya ada muncul adjustment segini, ternyata misalnya based on data perusahaan piutangnya 150 juta, ternyata setelah di confirmation, setelah dilakukan pengujian atas konfirmasi tersebut gitu ya, saldonya ternyata cuma 110 juta, berarti kan 40 jutanya itu yang harus di adjust atau disesuaikan gitu. Nah,
setelah ada muncul adjustment itu di top schedule, terus kita masuk ke supporting schedule. Nah, supporting schedule ini adalah apa ya namanya, rangkaian pekerjaan gitu ya, yang auditor lakukan untuk mendapatkan rincian di top schedule. Jadi misalnya kayak tadi, untuk mendapatkan nilai piutang based on auditor perception kan berarti kita ngelihat di saldo yang dikirimkan atau yang dikonfirmasi oleh pihak ketiga, which is itu pihak eksternal ya, di luar internalnya perusahaan gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan mengirimkan confirmation itu. Nah, confirmation itulah yang akan masuk ke dalam supporting schedule. Misalnya langkah-langkah yang dilakukan auditor untuk memastikan bahwa nilai yang ada di top schedule itu akan berdampak juga di working trial balance gitu. Nah, confirmation salah satu caranya berarti untuk auditor memastikan bahwa angkanya itu segini karena hasil apa? Hasil confirmation gitu kan. Setelah dilakukan uji gitu kan atas confirmation itu, terus dibandingkan dengan nilai yang perusahaan berikan, ternyata ada perbedaan selisih nih, bisa overstated atau understated. Nah, itu tuh kita lihat ke performance materiality-nya, itu materiality atau enggak. Kalau misalnya memang materiality ya itu harus di-adjust gitu. Nah, adjustment itulah nanti yang akan disampaikan kepada perusahaan gitu ya, kepada entitas gitu, bahwa ini ada adjustment nih segini atas ini gitu saldonya misalnya. Gimana itu base kepada, balik lagi kepada manajemen gitu, oke di adjust atau enggak gitu. Auditor hanya memberikan saran, auditor hanya menyampaikan apa yang mereka lakukan atau mereka uji, the rest is companies decide gitu. Kenapa saling berkaitan? Karena satu sama lainnya itu merupakan satu kesatuan yang kalau misalnya nggak ada satu, itu pasti tanda tanya gitu. Misalnya tiba-tiba ada adjustment ada di top schedule, taunya di top schedule nggak ada rangkaiannya nih di supporting schedule gitu. Udah, ini datanya dari mana gitu, kok tiba-tiba ada BIM salah BIM kah gitu ya, atau based on menerka-nerka gitu kan, nggak bisa begitu gitu. Nah, nantilah ada notes yang ada di top schedule, di WTB atau working trial balance, ada di supporting schedule. Misalnya di TB ada adjustment, lihat top schedule nomor berapa, terus nanti ternyata di top schedule dilihat lagi, lihat supporting schedule nomor berapa. Nah kayak gitu, jadi mereka saling berkaitan karena satu aja nggak ada, maka pekerjaannya atau untuk memastikan bahwa saldo itu benar-benar ada dan memang tepat gitu ya, berarti udah nggak bisa karena satunya udah nggak ada. Misalnya kayak tadi untuk bisa ada adjustment, rinciannya apa aja gitu ya, terus ternyata di supporting schedule nggak ada nih buat confirmation gitu, nggak ada langkah-langkah confirmation. Nah, terus bisa tahu data yang dari pihak eksternalnya dari mana kalau misalnya nggak melakukan confirmation. Nah, seperti itu relatable antar ketiganya, WTB, top schedule, dan supporting schedule. Kayak gitu. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Okay, move to questions number 2, yaitu ceritakan tentang permanent file dan bedanya dengan current file, serta kedua hal tersebut kenapa harus dipersiapkan. Oke, auditor pasti butuh data-data perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan. Sebagai apa? Sebagai ya pengujian dan upaya untuk mengumpulkan bukti kayak tadi. Bisa juga dengan observation atau observasi gitu, melihat dokumennya langsung. Nah, bedanya permanent file dan current file, kenapa harus dipersiapkan? Pertama gini, permanent file itu semua dokumentasi yang sifatnya bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Misalnya kayak akta pendirian, akta notaris lah ya gitu. Apakah itu berlaku hanya 1 tahun terus habis itu periode selanjutnya
upgrade atau di renewal, enggak gitu kan. Itu selamanya sampai mungkin ya selama si perusahaan itu masih beroperasi gitu ya, izin perusahaan itu atau akta. Terus yang kedua bisa aja NPWP. NPWP itu sifatnya kan permanen gitu, nggak bisa satu masa beda NPWP, selanjutnya beda NPWP lagi gitu. Kecuali memang ada perubahan, misalnya dari NPWP cabang ke pusat atau pusat ke cabang gitu. Nah itu boleh di-upgrade, boleh di-renewal, tapi kan enggak dalam 1 tahun berturut-turut berubah gitu, enggak. Nah itu permanent file. Bedanya dengan current file itu adalah dokumentasi yang berkaitan dengan periode audit yang dilaksanakan. Contohnya periode audit 2020, tahun buku 2020, berarti transaksi yang terjadi di selama satu periode, yaitu tahun 2020. Terus berarti transaksi yang 2017 masih relatable apa enggak? Ya udah pasti enggak gitu, karena yang diaudit 2020. Apakah kita akan melakukan observasi atas voucher 2017? Itu enggak. Apakah kita akan melakukan observasi atas atas kas-kas stock opname di 2017? Itu enggak juga kan. Kecuali ya itu tadi, misalnya ada perjanjian yang lebih dari 1 tahun periodenya. Contohnya misalnya peminjaman bank gitu ya, pasti kan pinjam di tahun 2017, masanya 5 tahun, bahkan sampai tahun 2022 gitu. Berarti kan dokumen itu masuk ke permanent file gitu kan, yang akan terus dibutuhkan. Tapi maksudnya dia tidak masuk ke current file, karena current file itu yang dibutuhkan ya yang relatable dengan periode audit tahun 2020, dimana kurang dari 1 tahun. File-file yang didokumentasikan kurang dari 1 tahun. Contohnya misalnya voucher, terus habis itu invoice selama tahun 2020 gitu ya, atau misalnya rekening koran selama tahun 2020 gitu. Nah itu yang masuk ke current file. Kenapa perlu disiapkan? Jadi biar pekerjaannya akan lebih mudah dan lebih cepat gitu. Selanjutnya nggak harus cari-cari lagi gitu. Jadi nanti auditor udah punya dari dokumen-dokumen tersebut. Misalnya ini current file, ini permanent file. Nah berarti kan permanent file ini kan yang lebih dari 1 tahun ya dokumentasinya, berarti nggak usah dimintain lagi gitu loh. Jadi nanti auditor tinggal minta yang current file-nya aja. Mungkin kalau misalnya ada yang diperbaharui perjanjiannya, nah boleh tuh di-upgrade lagi sama auditor. Itu jadi untuk memudahkan aja sih, maksudnya memudahkan bahwa pekerjaan auditnya akan cepat gitu kan ya, observasinya akan cepat, terus pengujiannya juga akan lebih cepat gitu. Dengan kayak gitu kan nggak memakan waktu yang terlalu lama gitu ya, kalau kita udah punya current file-nya dan permanent file-nya. Apalagi permanent file maksudnya lebih dari 1 tahun, berarti udah langsung ada gitu di auditor, nggak usah diminta-mintain lagi gitu. Nah yang ketiga, ambillah contoh kasus pada tugas besar 2 dan ceritakan dan tunjukkan bagaimana caranya membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa seluruh saldo bank memang benar gitu ya dan akurat gitu. Nah, nanti akan saya insert setelah ini. Jadi di situ ada working trial balance yang diambil per saldonya aja. Saya ambil contohnya per saldo, yaitu aset lancar, yaitu kas dan setara kas. Ini kan membuktikan saldo bank ya. Nah saldo bank itu adanya di kas dan setara kas. Kita lihat perbandingannya 2017 dan 2016. Nah yang diaudit itu adalah yang tahun 2017 gitu kan. Ini contohnya pada kasus tugas besar 2 saya, yaitu PT 3 Pilar Sejahtera Food. Nah kita ambil saldo kas dan setara kasnya dalam working trial balance, terus kita masukin ke ke top schedule. Di situ di rinciannya, karena top schedule itu rincian mengenai akun-akunnya, rincian mengenai saldo-saldo per bank yang nantinya diakumulasi menjadi saldo akun bank. Nah
kita lihat kan di situ ada berbagai rekening yang dimiliki oleh PT 3 Pilar Sejahtera Food ini ya, di berbagai macam bank. Terus kita lihat ada saldonya per tahun 2017. Terus ada juga deposito berjangka, itu masuknya ke Setara Kas. Jadi setelah dilakukan rekalkulasi, dilakukan confirmation, dan berdasarkan audit perception atau auditor perception ya, maksudnya ini setelah dinilai oleh auditornya atas konfirmasi banknya, maka didapat nilai yang sama gitu pada tahun 2017 sebesar 135.831 sesuai dengan saldo bank yang di atas di working trial balance. Jadi top schedule ini merupakan rincian atas saldo-saldo banknya. Sementara kita lihat di paling bawah yaitu supporting schedule. Nah, supporting schedule ini adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan rincian tersebut. Jadi langkah-langkah atau cara kerja agar ya yang mensupport top schedule itu. Berarti dengan cara apa? Confirmation salah satunya. Dengan seperti itu kita bisa mendapatkan nilai akurat berdasarkan bank, yaitu third party ya pastinya, dan juga berdasarkan dari perusahaan gitu. Jadi nilainya udah sesuai antara WTB dan top schedule dan juga supporting schedule. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, sama masih pakai tugas besar yang kedua. Ceritakan dan tunjukkan bagaimana caranya membuat kertas kerja untuk membuktikan bahwa nilai materialitasnya sudah wajar. Nah, akan di-insert juga. Kalau untuk membuktikan bahwa materialitasnya ini sudah wajar atau belum, kita lihat bahwa saya menentukan di sini materialitasnya dari total aset. Ini asumsi saya as an auditor. Untuk actualnya back to KAP masing-masing yang mengauditnya ya. Nah, kita lihat ini di total, saya ambilnya dari total aset, yaitu total asetnya udah tertera di situ. Terus saya ambil 0,5% dari total asetnya. Kenapa? Karena saya mengasumsikan ini perusahaannya high risk. Kita tahu ini PT 3 Pilar Sejahtera Food ini sudah perusahaan terbuka, melantai di bursa, skalanya udah besar, jadi kita tetapkan high risk. Dan kebetulan juga ada skandal atau ada penggelapan dalam laporan keuangannya, sehingga auditnya juga beresiko tinggi gitu. Oke, dari itu ditetapkan 0,5% dari total aset. Selanjutnya untuk PM-nya kita tetapkan 50% dari OM. Ya, kita tahu juga karena ini juga termasuk perusahaan yang high risk ya kan, makanya ditetapkan 50%. Untuk apa? Untuk dapat menyaring transaksi-transaksi yang memang semakin kecil gitu. Jadi semakin materialitasnya semakin kecil, otomatis transaksinya juga akan semakin banyak yang kesaring gitu. Dan yang terakhir, yang assertion materiality, itu juga saya asumsikan karena ini high risk ya, saya tetapkan 3% dari PM-nya. Jadi ini perusahaannya high risk, ditetapkannya yaitu tadi, kalau misalnya kita mau dapat bukti yang banyak gitu, maka kita harus menetapkan materialitas yang kecil. Seperti itu. Yang terakhir, jika saya orang yang mengungkap kecurangan tersebut, seperti apa kertas kerjanya dan tunjukkan. Akan saya insert juga setelah ini. Nah, jika saya yang mengungkapkan gitu ya kecurangannya, bagaimana? Pertama ya, kita kan di awal menetapkan materialitas, terus kita juga uji lewat prosedur analitis ya kan. Nah, yang saya beri tanda warna kuning itu adalah kenaikan dan penurunan yang cukup signifikan. Maka dari itu, sebagai auditor, ini harus di taking consideration, harus lebih tegas gitulah ya, pekerjaannya harus lebih diperdalam, karena ini termasuk ada red flags lah, bisa aja gitu.
Nah, jadi seperti itu, lewat prosedur analitis dengan kita membandingkan, kita bisa tahu nih bahwa ada kenaikan dan penurunan yang signifikan, dan itu kenapa. Nah, kenapanya itu yang harus kita kaji lebih dalam. Contohnya ini di laporan keuangan ya, ada beberapa yang saya tandai karena memang ya kenaikan dan penurunan yang signifikan. Contohnya ada piutang pihak berelasi, terus pihak non berelasi, terus pajak dibayar di muka, itu contohnya ya. Dan kenapa bisa seperti itu gitu. Dan yang ini liabilitas lanjutan yang tadi, ada beberapa juga yang saya beri tanda gitu ya. Itu pasti harus ditanya juga gitu kan ya. Contohnya kayak utang obligasi, utang sukuk ijaroh, dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, itu yang di warna kuning karena harus di taking consideration oleh auditor. Nah, sekarang bagian laba ruginya, ini ada analytical testnya ya. Terus kita lihat yang warna kuning itu yang kenaikan atau penurunannya signifikan. Nah, ini juga yang harus di taking consideration, karena takutnya ini adalah bagian dari red flags yang auditor harus jeli gitu untuk dapat mengungkapkan memang ada kecurangan atau enggak, atau memang transaksinya ya biasa-biasa aja karena memang penurunan dan kenaikannya aja yang cukup signifikan gitu. Ini di laba rugi. Ini juga lanjutannya dari laba rugi. Di sini tidak ada yang diwarnai kuning karena memang tidak ada kenaikan atau penurunan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, ini juga masih lanjutannya dari laba rugi, yang juga tidak ada yang diberi warna kuning, berarti tidak ada yang signifikan. Itu tadi jawaban-jawaban atas forum pertanyaan yang ke-12 gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini juga saya masih harus banyak belajar dan membaca dan juga memahami gitulah ya. Kalau misalnya punya masukan-masukan, boleh kita sharing di komen di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.